Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat kita semua. Yang saya hormati Mbak Resti selaku Kepala Bidang AUD, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Yayasan untuk yang hadir pada hari ini berjenjang PAUD atau TK, yang saya hormati teman-teman pengawas, NELE, dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Hari ini masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat sempat untuk kita sama-sama hadir di aula yang ada di Dinas Pendidikan dalam rangka menyamakan persepsi tentang proses kegiatan yang ada di tempat Bapak Ibu, yaitu penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau pendidikan. Monggo paparannya bisa diperlihatkan. Bapak Ibu teman-teman semua, sebelumnya saya sebenarnya paparannya juga nggak banyak, malah saya sebenarnya minta Mbak Erlina menampilkan kondisi di setiap sekolah di bawah yayasan Bapak Ibu. Jadi kalau boleh cerita sedikit bahwa semakin kesini aturan yang ada dalam proses pelaksanaan pengelolaan PAUD itu semakin rigid. Jadi kalau dulu mungkin saat mendirikan itu ada beberapa perkecualian yang masih ibaratnya masih bisa ada toleransi, tetapi dalam perjalanannya waktu bahwa kewajiban-kewajiban yang memang harus tersedia. Jadi kenapa hari ini yayasan? Karena kalau sekolah swasta kan kalau sudah masuk ke ranah pemenuhan SDM, ranah pemenuhan sarpras itu jadi tanggung jawab yayasan ya. Jadi semakin ke sini ternyata ada beberapa yang merupakan sebelumnya tidak wajib menjadi wajib. Nah, salah satu saat ini yang menjadi PR kita bersama adalah kualifikasi tenaga pendidik. Bapak Ibu yang saya hormati, memang sebuah dilema ya, bahwa semua pendidik harus masuk Dapodik. Nah, kalau sudah masuk Dapodik, maka langsung argonya jalan bahwa pendidik tersebut wajib hukumnya mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi karena sudah masuk Dapodik, otomatis wajib, karena yang sudah masuk Dapodik argonya dihitung sebagai cermin pelaksanaan pendidikan di Kota Surakarta. Nah, 2 tahun ini, jadi selama saya di sini yang memasuki tahun ketiga, ada sebuah PR yang cukup signifikan yang menjadi PR kita bersama, itu bahwa ternyata jadi kita tuh namanya SPM, standar pelayanan minimal wajib dipenuhi. SPM itu merupakan cermin
dan SPM itu berarti harus terpenuhi. Nah, 2 tahun ini karena yang saya bilang baru ada 2 tahun ya, evaluasi 2 tahun walaupun udah tahun ketiga, ternyata salah satu indikator yang belum terpenuhi, masih jauh dari kata terpenuhi, adalah dari PAUD, khususnya di standar pendidikan guru PAUD yang wajib sekarang adalah S1 PAUD. Jadi S1 PAUD. Nah, saya melihat ini sebuah masalah ya. Oke. Karena ini sebuah masalah, saya mencoba mencarikan solusi dari sebuah masalah. Jadi saya tidak akan ini nggak benar gitu ya itu. Udah ada misalnya saya buat punishment gitu ya. Ini tapi enggak. Yuk kita cari bagaimana caranya nilai saya, SPM saya bisa naik. Nah, salah satunya saya lihat kenapa sih guru-guru S1, guru-guru PAUD belum atau memiliki keinginannya rendah gitu ya. Kayak kenapa saya bilang rendah, nanti saya cerita ya. Untuk sekolah lagi gitu. Ya saya terpaksa ngomong rendah gitu ya. Untuk sekolah lagi gitu. Oh, salah satunya komponennya adalah tidak ada biaya. Oke, baik. Kalau gitu saya siapkan biayanya. Saya gitu. Saya siapkan biayanya. Saya ratakan dulu gitu ya. Jadi misalnya satu TK itu ada 3 yang belum S1, masing-masing satu dulu. Jadi saat ada peninjauan paling enggak setiap sekolah itu sudah menuju sesuai dengan standar yang diwajibkan ya. Nah, di tahun saya pertama itu melonsing gagasan tersebut, yaitu 2022 di perubahan. Saya siapkan anggaran 20 pendidik PAUD. Gak ada yang daftar. Saya sampai bingung gitu ya. Saya bilang Mbak Elina, kamu punya nggak sih datanya gitu? Pengennya kok di PAUD jumlahnya segitu tapi dibuka nggak ada yang daftar gitu. Termasuk waktu saya ketemu dengan yayasan waktu itu di BMPS ya, saya bilang kok ini nggak ada yang daftar. Waktu saya diundang Aisyah, saya bilang katanya banyak yang belum masuk PAUD, kok nggak ada yang daftar. Gagalah program saya di 2022. Ada yang daftar. Alasannya yang dibiayai cuma sekolahnya, bukunya. Saya bilang nggak butuh buku, saya minta ke online. Ada aja alasannya. 2023 coba lagi, masih mintik-mintik. 2024 saya paksa Mbak Elina, saya nggak mau tahu. Harus ini sudah batas limit, kita harus memenuhi standar. Akhirnya hanya terjadi dari kuota 30 terjadi hanya 25. Ya. Itu pun tengah jauh itu aja kayaknya Mbak Elina tuh saya sampai gini. Aku ini kok enggak udah lama ratusan kok ya yang mau sekolah ya selawe apa kudunya ora rebutan kok ya kuota itu. Ternyata enggak Bapak Ibu. Ini kenapa saya bilang rendah gitu? Karena saya nggak merasa direbutin gitu ya, bahwa harusnya kan ada demo ya, kenapa dia dibuat saya enggak? Menurut saya berharap gitu lah, sehingga itu buat argumentasi saya minta anggaran lagi ke dewan misalnya atau ke pemerintah kita ya. Tapi ternyata nggak terjadi. Ya, sampai Mbak Elina itu menaikkan. Saya bilang kan yang di sekolahin pertama itu adalah SMA. Karena kalau D3 masih ada sedikit pengampunan, tapi kalau SMA out gitu ya, artinya tidak ditutup sama sekali. Akhirnya 2024 itu dinaikkan standarnya sampai ada yang D3. Jadi mana-mana banget D3 di sekolahnya satu gitu ya. Karena kan saya bayarnya itu pakai SMA gitu ya. Terus ada yang satu yayasan itu dengan terpaksa karena nggak ada yang daftar gitu ya, 2-3 gitu. Ini sih saya gitu. Padahal katanya banyak gitu. Nah, padahal datanya saya di Dapodik juga masih banyak yang belum bisa. Ya sudahlah, gitu ya. Naik di 2023, 2024. Nah ini 2025 kami pasang lagi nih. Karena saya berharap tahun depan tuh sebenarnya selesai. Saya pasang sebenarnya saya punya angka tuh sampai di 40-50 ya Mbak ya. Kita bisa ya menyiapkan itu ya.
nggak ada lagi yang daftar itu. Saya sampai bingung, ya udah deh teman-teman yayasan kumpulin aja, saya bilang gini, ini piye gitu ya. Karena ini sebenarnya menjadi kewajiban gitu ya. Ya sudah, saya bilang ini aja, kita kerjasama sama yayasan ya, karena ini adalah sebuah kewajiban. Gimana kalau nanti akan ada evaluasi pada sekolah tersebut ya. Kalau nggak mau sekolah sama saya ya sudah, tidak apa-apa, tapi yayasan punya kewajiban dalam 3 tahun menyelesaikan PR tersebut. Nah, tidak berarti izinnya, nah kalian ini kan kewajiban ya Bapak Ibu gitu ya, izinnya kami evaluasi. Jadi karena saya nggak kurang-kurang nih ya, saya itu sampai bingung loh, dan nggak murah gitu loh Pak. Satu paketnya 20 juta satu anak gitu ya, untuk sekolah. Anaknya nggak mudah gitu ya, nggak murah. Nah akhirnya yang ini ada yang double juga ya, satu sekolah ada yang 2 ya. Akhirnya karena nggak ada yang pengen dari sekolah lain, dari sekolah akhirnya ada yang 2. Benar saya sebenarnya ditahan, jangan ratakan dulu ya. Ternyata enggak juga. Nah akhirnya saya bilang udah, saya ketemu dong sama teman-teman yayasan, ini mau kepiye ini caranya mendorong kewajiban kepada guru. Jadi Bapak Ibu, itu permasalahannya yang saya sampaikan tadi, sehingga saya butuh bantuan Bapak Ibu semua sebagai pengelola yayasan PAUD, bisa artinya menyampaikan kepada teman-teman guru, ini adalah kewajiban. Jadi bukan hanya pelengkap, tapi ini adalah kewajiban. Jadi betapapun beratnya, ya saya tahu nih kadang ada masih punya anak kecil gitu ya. Tapi karena kalau ini kewajiban dan Bapak Ibu yang bilang, mungkin ceritanya akan beda ya. Saya kan yang diabaikan ya, orang yang hubungannya ada dinas misalnya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yayasan yang menyampaikan, saya berharap teman-teman guru tadi yang saat ini saya merasa belum merasa bahwa kompetensi itu adalah sebuah kewajiban, akhirnya mau tidak mau, suka atau tidak suka itu mau sekolah. Jadi saya kadang malu gitu loh, kadang saya teriak-teriak gitu ya di dewan, pasang para ini anggaran lagi, ini habis ini untuk saya ngomong, sekian ratus, tak cariin uang kok bisa nggak ada gitu ya, benar ada kamu, ya sampai saya teriak-teriak ternyata nggak tersalur lagi atau nggak ada peminat lagi, kan jadi nggak program kita jadi berhenti gitu Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu intinya saya menyampaikan pada Bapak Ibu, sebenarnya program ini sudah sejak saya hadir di Dinas Pendidikan, kembali hadir di Dinas Pendidikan, saya sudah menginisiasi program sekolah ini, sudah disosialisasikan kepada teman-teman guru. Yayasan juga seingat saya sudah waktu BMPS dan beberapa yang mengundang saya kalau pertemuan TK itu mesti saya dengan yayasan itu saya sampaikan, tetapi ternyata masih ada yang susah diajak untuk sekolah. Ya, jadi saya mohon bantuan Bapak Ibu, karena sekali lagi ini potret kami, jadi bukannya Bapak Ibu misalnya yayasan gue pemerintah yang mau foto legan boleh ngomongan kayak gitu ya. Kita kan satu paket ya. Jadi kalau izinnya kami keluarkan, berarti kami siap meminta pada Bapak Ibu standar yang wajib dimiliki. Tapi kami juga nggak sekedar minta tanggung jawab Bapak Ibu, kami siapkan. Jadi gitu ya. Kamu tuh tidak putus sekolah ya. Saya ngerti ya Pak, nggak ada. Kami siapkan gitu ya. Masa sampai di titik kami siapkan, ya orang sing belum sekolah ini saya bingung dulu lagi dia terusan kayak gini. Nah, memang skala prioritasnya karena wajah 13 tahun dan yang masuk di itu Dapodik yang pada akhirnya bisa sertifikasi buat adalah TK, memang kita prioritaskan TK. Sehingga kemarin hampir saja Mbak Erina itu udah putus harapan itu mau menyekolahkan guru PAUD nanti dulu. Saya mau menyelesaikan TK karena PR saya yang dicatat sebagai target yang harus diselesaikan S1 PAUD itu adalah guru. Nanti setelah itu PAUD juga sama ya. Jadi ini adalah kewajiban yang dalam perkembangannya mungkin berbeda dengan zaman dulu waktu saat mengajukan
izin operasional. Mungkin ini sih Bapak Ibu yang saya mau sampaikan. Jadi saya mohon bantuan dan kerjasama teman-teman yayasan menginventarisasi kembali guru-gurunya, siapa yang belum S1 PAUD. Sekali lagi karena ini telah menjadi sebuah kewajiban, berarti harus S1 PAUD. Kalau ada yang sanggup menyekolahkan yayasan sendiri monggo. Jadi memang kebetulan saya itu buat aturan ini, ya, saya prioritaskan sedikit diskriminasi. Saya prioritaskan untuk yayasan atau sekolah-sekolah yang kalau saya paksa sekolah izin, maaf, mungkin tidak punya kemampuan untuk menyekolahkannya. Saya itu sampai seperti itu gitu ya. Jadi menjadi prioritas. Tapi kalau yang gede-gede mungkin nanti akan saya panggil ya, komitmen yayasan gimana untuk menyekolahkan. Jadi sebenarnya sudah begitu gitu. Jadi sekarang prioritas untuk yang yayasan-yayasan yang mungkin secara keuangan kalau harus menyekolahkan ya 20 juta lumayan sih ya, satu orang itu mungkin akan menjadi beban. Supaya tidak menjadi bebannya kami ambil. Hanya butuh komitmen teman-teman guru untuk sekolah. Sekolahnya pun tidak tiap hari di plan. Pertama itu, kedua tidak 100% belajar dari nol. Jadi guru-guru yang sudah memiliki sertifikasi pelatihan ada setara dengan sekian SKS, jadi kurasi. Jadi enak banget gitu. Jadi total sekolahnya itu hanya 3 semester. Makanya itu tuh hasil kami negosiasi gitu loh. Jadi saya kira tuh bingung dulu ya. Jadi dulu ya. Hanya 3 semester. Diklat-diklat berjenjang kemarin dihitung, gitu sekian gitu ya. Model pendidikannya pun enak gitu ya. Tapi kalau sama sekolah saya tetap bingung ngomongnya gitu ya. Sehingga ya udah, sama guru-guru mentok saya ketemu dengan teman-teman yang mungkin ini Bapak Ibu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada diskusi, saya sampaikan sebenarnya apa ada masalah juga di lapangan sehingga nanti juga bisa tahu, bisa kita carikan juga perencananya. Tetapi sekali lagi S1 PAUD bagi guru TK sifatnya sudah TK tak orasi, jadi wajib karena sudah diatur oleh undang-undang ya, jadi memang tidak bisa ditawar lagi. Mungkin ini prolog saya, ini data per sekolah ya Mbak, ini data yang apa? Nah, ya. Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya kita sudah ada datanya, ini semua. Ini contohnya teman-teman Mbak Manusia. Ini paling dari paling atas Mbak. Saya contoh ya Mbak, saya contoh Bapak Ibu. Ya. Contohnya Ari Budianti. Ini nggak saya bahas deh karena kok SD. Berarti mungkin belum diupdate sudah kodenya mungkin. Itu juga nyuntulung Bapak Ibu bisa disampaikan kepada operator. Kalau memang sudah sekolah ya diupdate sehingga datanya ini Dapodik itu dibaca secara nasional. Report saya setiap tahun itu dari Dapodik. Jadi kalau ada perbaikan tidak diupdate ya akhirnya pempelannya jadi gini terus. Ini contohnya misalnya Ani Susanti, TK Asia Al-Amin, SMA Sederajat. Nah ini belum. Mbak jangan cepat-cepat dulu Mbak, sebentar. Ini kalau lihat usianya masih 41 tahun. Nah, gitu kan emang banget nggak mau sekolah gitu ya.
disiapkan kok orang sekolah. Jadi saya titip ke Bapak Ibu deh ya, tolong bisa didorong karena ini menjadi kesatuan masjid. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya berharap banyak dari Bapak Ibu semua mendengar tadi, jangan sampai program kita ya pada peningkatan mutu layanan kita pada masyarakat itu nanti menjadi kendala karena adanya ketidaktepatan pengelola sekolah perintah. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Hesti. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.